halaman pertama tadi boleh? Baik, selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam nih dengan Pak Rizky pribadi serta teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita dari kelompok Ong Explorer bakal bawain suatu materi nih, yaitu materi B-algorithm atau yang biasa kita kenal sebagai algoritma lebah. Boleh di next? Namun sebelum kita masuk ke materi nih, kita perkenalan diri dulu untuk kita masing-masing. Jadi pada kelompok Ong Explorer ini kita beranggotakan 5 orang. Pertama dengan saya William Bidayat NPM 22262500035. Yang kedua ada Feni Aurelia dengan NPM 28. Yang ketiga ada Daniel Wijaya dengan NPM 60. Ada Nyimas Nisrina dengan NPM 64. Dan terakhir ada Jason Ong dengan NPM 84. Boleh next? Baik, jadi yang pertama ini akan membahas tentang sejarah dan ide utama yang akan dibawa oleh Jason Ong. Silakan Jason Ong. Tiga. Terima kasih William. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan ide utama algoritma lebah. Algoritma lebah merupakan algoritma pencarian berbasis populasi yang dikembangkan oleh Pam dan Barsden et al. Pada tahun 2005. Algoritma lebah merupakan pencarian lingkungan yang dikombinasikan dengan pencarian global. Algoritma lebah digunakan untuk optimasi kombinatorial dan optimasi berkelanjutan. Berikut klasifikasi algoritma lebah. Inspirasi dan perilaku mencari makan, lebah mulai menjelajah wilayah sekitar sarang secara acak untuk mendapat sumber makanan. Lebah mulai menjadi lebah emple dan mulai mengeksploitasi sumber makanan yang ditemukan. Kembali ke dalam sarang dengan membawa nektar dan menurunkan nektar. Inspirasi dan perilaku algoritma lebah. Lebah on-worker. Lebah yang menunggu di dalam sarang dapat memilih sumber makanan setelah melihat dance yang dilakukan oleh lebah employer. Lebah employer lebih lebah yang langsung kembali ke sumber makanan yang dia temukan atau lebah tersebut dapat membagikan informasi tentang sumber makanan yang dia temukan ke lebah lainnya dengan melakukan wake dance. Banyak gerakan dalam tarian menunjukkan kualitas dari nektar. Apabila nektar telah habis, maka lebah empler akan menjadi lebih skor dan mulai mencari sumber makanan lain secara acak. Terima Baik, kasih. terima kasih Ong atas Saya penjelasannya. kembalikan kepada William. Baik, terima kasih Jason Ong. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Daniel Wijaya untuk konsep dasar algoritma lebah atau rumusnya. Silakan Daniel Wijaya. Baik, terima kasih Jason Ong atas penjelasannya tadi tentang sejarah dan latar belakang dari mana tuh algoritma lebah. Nah, selanjutnya nih teman-teman dan Pak Rizky, kita akan membahas tentang rumus nih. Jadi algoritma lebah ini dia juga memiliki rumus dan pola-pola tertentu yang akan dijelaskan oleh teman William bernama Daniel Wijaya. Daniel Wijaya silakan. Oke, oke. Konsep dasar algoritma rebah di sini adalah inisiasi kumpulan solusi menggunakan kebersamaan. Tiap solusi merupakan vektor dengan D. Kita bisa lihat di rumus ini adalah Fij sama dengan bla bla bla. Itu digunakan untuk mencari batas bawah dan batas atas untuk parameter J. Oke. Lalu di mana I sama dengan 1 sampai dengan Sn itu adalah algoritma aritmatika. Dan J sama dengan 1 di Sn. Sn adalah jumlah sumber makanan dan D adalah jumlah parameter yang dioptimasikan. Evaluasi nilai objektif function seluruh solusi awal. Ini adalah proses pencarian optimal. Proses pencarian parameter yang optimal dilakukan dalam siklus C sama dengan 1,2 sampai MCN, di mana MCN adalah maksimum cycle number. Angka-angka ini diulang hingga mencapai jumlah siklus maksimum yang telah ditentukan. Bisa kita lihat di sini adalah diulangi langkah nomor 5 sampai 12, maka maksimum yang telah ditentukan adalah 12. Lalu kita ketika sudah mencari proses pencarian optimal, kita akan membuat solusi baru, yaitu eh, untuk tiap lebih employer
dari solusi dengan menggunakan persamaan kedua. Lalu persamaan kedua ini digunakan untuk mencari nilai acak dalam rentang min 1 sama dengan min 1,1. Oke, bisa di next lagi. Oke, ketika kita sudah membuat solusi umum, maka kita melakukan proses seleksi. Jika nilai objektif function dari solusi baru lebih kecil dari solusi sebelumnya, maka solusi akan diupdate menjadi solusi baru tersebut. Kita lihat saja dari rumus yang persamaan ketiga, di sini ada fitness lebih dari sama dengan 0. Maka, aduh lupa aku, Cuk. Bisa diulang lagi deh. Lanjut Boleh. dari ini deh, yang Ulang dari melakukan rumus boleh. proses Ya, seleksi. aku ulang ini. Yuk, satu, dua, tiga. Yuk. Oke, saya akan menjelaskan konsep dasar algoritma rebah. Inisiasi kumpulan solusi menggunakan persamaan. Yang pertama adalah tiap solusi menggunakan vektor dengan D. Bisa kita lihat di rumus ini digunakan untuk mencari batas bawah dan batas atas untuk nilai ke J. Di mana I sama dengan 1, Sn ini adalah aritmatika, J sama dengan 1, ke D sama dengan Sn adalah jumlah sumber makanan atau solusi. Dan D adalah jumlah parameter yang dioptimasi. Evaluasi nilai objektif function seluruh solusi awal. Ini adalah proses pencarian optimal. Proses pencarian parameter yang optimal dilakukan dengan siklus C, yang mana telah dijelaskan tadi, di mana MCN adalah maksimum cycle number. Angka-angka berikut akan diulang hingga mencapai jumlah siklus maksimum yang telah ditentukan. Kita bisa lihat di sini adalah ulangi rangka nomor 5 sampai 12 hingga siklus maksimum cycle number. Maka 12 adalah maksimum cycle number-nya. Ketika kita sudah membuat proses pencarian optimal, maka kita akan membuat solusi baru dengan tiap lebah employer dari solusi dengan menggunakan persamaan kedua. Persamaan kedua ini digunakan untuk mencari nilai acak dalam rentang min 1,1. Oke, ketika sudah mencari yang tadi, maka kita akan lakukan proses seleksi. Proses seleksi ini, jika nilai objektif function dari solusi baru lebih kecil dari solusi sebelumnya, maka solusi akan diupdate menjadi solusi baru. Kita bisa lihat dari persamaan ketiga ini ada dua nih. Jika fitness lebih dari sama dengan 0, maka akan itu dihitung sebagai 1 dibagi dengan 1 ditambah FI. Ketika fitnessnya kurang dari 0, maka fitness akan dihitung sebagai 1 ditambah nilai absolut dari FI. Di mana FI adalah nilai objektif function solusi I. Oke, di sini ada persamaan keempat juga. Persamaan keempat ini digunakan untuk mencari solusi dalam populasi, di mana fitness I adalah fitness value dari nilai objektif. Function solusi I adalah Sn dalam jumlah solusi. Jadi, persamaan 3 dan persamaan 4 ini digunakan untuk memilih solusi yang akan bertahan atau diperbarui dalam iterasi berikutnya dari algoritma optimisasi. Baik, terima kasih ya Daniel Wijaya tadi sudah menjelaskan nih konsep dasar dari algoritma lebah ini ya. Nah, tadi dia lebih connect ke sumber jumlah makanan dan jumlah parameter ya. Daniel Wijaya benar? Ya, udah benar ya. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas ke fase eksploitasi metode pencarian makan. Yang selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman William bernama Nyimas. Silakan Nyimas. Baik, terima kasih William. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase eksploitasi metode pencarian makan. Yang pertama itu ada atypical bee colony, yang dimana dalam kehidupan nyata, beberapa tugas koloni lebih dilakukan oleh individu-individu khusus. Lebah khusus ini mencoba memaksimalkan jumlah nektar yang tersimpan di sarang dengan menggunakan pembagian kerja dan perorganisasian yang efisien. Algoritma atypical bee colony ini adalah algoritma optimasi yang mensimulasikan perilaku kawanan lebah dalam mencari sumber-sumber makan. Lalu ada pemodelan algoritma ABC digambarkan tiga jenis lebah, yang dimana ada lebah pekerja atau employee bee, lalu ada lebah penonton atau onlooker bee, kemudian ada lebah pengintai atau scout bee. Nah, di sini kita akan masuk ke tugas setiap lebah.
Yang pertama ada lebah pekerja yang dimana bertugas mengeksploitasi sumber nektar yang telah dieksplorasi sebelumnya dan memberikan informasi kepada lebah penonton tentang kualitas sumber makanan yang mereka eksploitasi. Kemudian ada lebah penonton yang dimana lebah tersebut menunggu di sarang memutuskan sumber makanan mana yang akan dieksploitasi selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh lebah pekerja. Kemudian ada lebah pengintai yang dimana akan secara acak mencari lingkungan baru untuk menemukan sumber makanan baru tergantung pada motivasi internal atau berdasarkan kemungkinan petunjuk dari luar. Nah, di sini ada fase eksploitasi mencari sumber makan. Yang pertama, pada tahap inisialisasi awal, para lebah mulai mengeksplorasi lingkungan secara acak untuk mencari sumber makanan. Yang kedua, setelah menemukan sumber makanan, lebah menjadi pekerja dan mulai mengeksploitasi sumber makanan yang telah ditemukan. Lebah pekerja kembali ke sarang membawa nektar dan membongkar nektar. Setelah membongkar nektar, lebah pekerja dapat kembali ke situs sumber makanan atau dapat berbagi informasi tentang situs sumber makanannya dengan melakukan tarian yang disebut dengan Wangle Dance di area tarian. Jika sumber makanan habis, lebah pekerja akan menjadi lebah pengintai dan mulai mencari sumber baru secara acak. Nah, lebah penonton itu menunggu di sarang dan menonton tarian petunjuk lokasi sumber-sumber makanan yang menguntungkan dan memilih situs sumber makanan tergantung pada frekuensi tarian yang sebanding dengan kualitas sumbernya. Jadi, berapa banyak tarian yang ada di Wangle Dance ini akan menunjukkan seberapa tinggi kualitas dari sumber makanannya. Lalu dalam algoritma ABC diusulkan oleh Clara Boga, posisi sumber makanan merupakan solusi optimasi dan jumlah nektar sumber makanan merupakan profitabilitas atau kebugaran dari solusi yang terkait. Setiap sumber makanan dieksploitasi hanya oleh satu lebah pekerja, dengan kata lain jumlah lebah pekerja sama dengan jumlah sumber makanan yang ada. Lebah pekerja yang sumber makanannya telah habis akan menjadi lebah pengintai. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih nih Mas. Berarti tadi dia penjelasannya sudah menjelaskannya peran-peran masing-masing lebah tuh. Tadi kayaknya ada lebah pekerja, lebah onboard, sama satu lagi lebah pengintai kalau nggak salah ya. Dan itu adalah penjelasan tentang peran-perannya. Nah, sekarang ini adalah flowchart dari algoritma lebah yang akan dijelaskan oleh saya. Boleh di zoom sedikit mungkin dari moderator. Baik, jadi yang pertama nih algoritmanya. Kita mulai, kita start. Yang pertama tuh ada inisiasi populasi secara acak dan menghitung nilai fitness populasi. Jadi pada tahap ini, populasi akan dihitung dulu secara acak nih. Setelah itu, nilai fitness atau nilai kesehatannya bakal dicek dulu. Nah, setelah itu, dia bakal ketahuan nih, mengacak posisi sumber makanan. Bakal ketemu sumber makanan di mana toh. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai fitness dari posisi sumber makanan yang baru. Setelah itu kita bandingkan dan kita perbarui nilai fitness lama dan nilai fitness yang baru. Nah, sesudah itu baru ada pertanyaan nih. Apakah semua pertanyaan lebah employee sudah menyebar? Betul-betul geser sedikit. Kalau misalnya dia belum menyebar, dia akan kembali lagi ke atas nih, mengacak posisi sumber makanan. Namun jika dia sudah menyebar, dia akan lanjut ke bawah lagi, bawah sedikit. Nah, jika dia sudah menyebar nih, dia akan menghitung probabilitasnya. Kemudian dia akan memilih sumber makanan untuk diperbarui berdasarkan probabilitas. Dan akan dihitung nilai fitnessnya dari sumber makanan yang terpilih nih. Dan yang terakhir, untuk nilainya tadi dibandingkan antara nilai fitness dan diperbarui untuk sumber makanan yang terbaiknya. Selanjutnya lagi baru ada case lagi nih. Apakah semua lebah on logar sudah menyebar? Jika tidak menyebar, maka dia akan kembali lagi menghitung probabilitas. Sedangkan jika dia sudah menyebar, maka dia akan lanjut ke bawah lagi nih. Di sedikit bawah lagi boleh. Dia ada case lagi nih. Jika sudah ada sumber makanan yang ketinggal, maka dia akan digantikan sumber makanan tertinggal dengan sumber makanan baru. Namun, jika tidak ada sumber makanan yang tertinggal, dia akan menyimpan posisi sumber makanan yang terbaik. Kemudian, dia ada case lagi nih. Apakah jumlah iterasi terpenuhi? Jika sudah terpenuhi, maka mereka akan menyimpan posisi sumber makanan terbaik. Dan yang terakhir, N ya, sudah selesai. Namun, jika dia tidak, dia akan kembali lagi ke yang paling atas. Atau di bagian, di sini nih, mengacak potensi sumber makanan.
Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini bisa kita simpulkan ya, dia mirip sama yang kayak tadi sudah dijelasin oleh Nyimas. Dia ada peran-perannya tadi ya, ada yang lebah onlooker dan sebagainya. Next, boleh next. Slide ke-14 ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, pada slide ke-14 ini kita akan menjelaskan nih ada fase-fase pada algoritma lebah ini. Yang pertama adalah fase inisiasi. Jadi fase inisiasi ini dijalankan untuk mendapatkan rute awal sesuai dengan parameter yang sudah diinput. Nah, tetapi di titik V1 ini tidak dihitung karena titik V1 merupakan instalasi pengolahan air atau IPA yang menentukan titik awal yang mutlak. Oleh karena itu, populasi yang ikut serta atau yang diperhitungkan itu mulai dari V2 sampai dengan V9 yang merupakan rumah pelanggan dengan total 8 populasi. Dan akhirnya kita dapat menentukan nih hasil rute awal yang dapat dimasukin ke rumus fit ini. Fit I sama dengan 1/1 plus FI yang dimana jika frekuensi di atas 0, namun jika dia di bawah 0, maka rumusnya yang ini nih. 1 ditambah mutlak F. Gitu. Yang dimana fit I dari nilai fitness ini ada, sorry, fit I nilai fitness dari solusi I yang sebanding dengan nektar, jumlah sumber makanan di posisi I, fit jumlah jarak tiap sumber makanan. The next boleh. Nah, yang kedua ada namanya fase lebah employee atau fase lebah karyawan. Nah, di sini untuk mendapatkan improvement solution pada fase ini digunakan metode neighborhood atau metode ketetanggaan yang berupa swap operator dan swap sequence. Swap operator sendiri itu menukarkan dua indeks secara acak. Sedangkan dan swap operator ini akan dilakukan sebanyak jumlah populasi. Nah, sekumpulan swap operator yang dinamakan swap sequence, misalnya nih, ada bilangan acak SO 2,4, maka hasil dari swap operatornya dapat dilihat pada gambar 3 di bawah sebelah sini. Jangan swap nih, dia tukeran. Ini 2 sama 4, ditukar jadi 2 sama 4. The next boleh. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman William bernama Reni. Baik, selanjutnya akan dibantu jelasin oleh Reni Aurelia. Silakan. Bentar ya. Aku lanjutnya ke yang mana? Oh, 3 ya? Fase lebah ini ya? Baik, selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Reni Aurelia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih William atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fase lebah onlooker. Nah, pada fase lebah onlooker, nilai fitness yang didapatkan dari fase lebah employee yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh William akan dilakukan perhitungan nilai probabilitasnya untuk memilih satu solusi yang merupakan solusi terbaik berdasarkan peluang dan persamaan yang telah kita cari. Nah, di sini ada rumus yang telah dituliskan di slide, di mana PI sama dengan F, ITI, dan selanjutnya bisa kita baca di slide, dan di bawahnya juga ada keterangan dari rumus tersebut. Proses insert operator yaitu memilih dua indeks secara acak, kemudian dari dua indeks yang terpilih tersebut akan dipindahkan posisi indeks yang kedua ke posisi indeks yang pertama. Lalu urutkan nilai indeks yang tersisa. Insert operator dilakukan sebanyak jumlah dari populasi. Jadi insert operator tersebut akan dilakukan sebanyak berapa sih jumlah dari populasi itu, maka sebanyak itulah insert operator akan dilakukan. Sekumpulan insert operator dinamakan insert sequence. Misalnya, bilangan acaknya adalah I/O 2,5, maka hasil dari insert operator I/O 2,5 dapat dilihat pada gambar 4 yang ada di bawah penjelasan ini. Next.
Di sini ada yang keempat, yaitu fase lebah scout. Setelah melewati dua fase improvement solution, yaitu fase lebah employee dan fase lebah onlooker, maka akan masuk ke fase lebah scout. Jumlah lebah scout bersifat dinamis, tergantung kepada jumlah populasi yang memiliki trial lebih dari limit maksimum. Apabila terdapat populasi yang memiliki nilai trial melebihi limit maksimum yang telah ditentukan, maka solusi dari populasi tersebut akan hilang dan diganti dengan solusi yang baru dengan mengacak populasi menggunakan teknik random 0,1. Populasi tersebut digunakan untuk memperbarui jarak dan trial akan diriset. Jadi setelah populasi tersebut melebihi dari nilai maksimum yang telah ditentukan, maka nilai riset akan kembali menjadi 0. Hal ini bertujuan agar proses iterasi tidak terjebak pada nilai minimum lokal. Pada iterasi ini, lebah scout tidak melakukan tugasnya karena tidak ada populasi yang memiliki nilai trial yang melebihi nilai maksimum yang telah ditentukan oleh penulis. Next. Selanjutnya ada pemilihan sumber makanan terbaik. Setelah fase scout terlewati, maka akan dilakukan kembali fase lebah employee sampai memenuhi batas kriteria berhenti, yaitu iterasi maksimum. Setelah iterasi maksimum didapatkan, maka fase lebah employee akan terus dilakukan sampai selesai. Sumber makanan yang terbaik akan dipilih dan disimpan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasikan algoritma lebah. Nah, di sini Artificial Bee Colony Algorithm juga membantu beberapa bidang ya. Contohnya ada teknik elektro. Jadi untuk teknik elektro sendiri ada 4 hal yang bisa dibantu oleh algoritma ini, yaitu pertama ada optimisasi jaringan listrik, perencanaan dan operasi sistem tenaga, desain filter dan antena, dan yang terakhir yaitu klasifikasi dan pengenalan pola. Untuk teknik komputer sendiri, itu melakukan pengaplikasian algoritma lebah pada desain dan optimisasi jaringan komputer, pemrograman paralel dan distribusi, optimisasi algoritma dan struktur data, dan yang terakhir pengenalan pola dan pengolahan citra. Yang ketiga, ada bidang matematika terapan. Matematika terapan sendiri menggunakan algoritma lebah ini untuk optimisasi fungsi, pemodelan matematika, analisis statistik, dan juga optimisasi jaringan. Yang keempat ada rekayasa aeronautika, yaitu menggunakan Artificial Bee Colony Algorithm untuk optimisasi desain pesawat, pemeliharaan dan perawatan pesawat, simulasi dinamika fluida atau biasa disebut CFD, dan yang terakhir pengendalian dan navigasi. Yang terakhir ada bidang rekayasa konstruksi, biasanya menggunakan algoritma lebah untuk penjadwalan proyek konstruksi, pengoptimisasi desain struktur, penempatan lokasi dan alokasi sumber daya, dan yang terakhir yaitu manajemen rantai pasokan konstruksi. Oke, selanjutnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai penelitian machine learning yang menggunakan algoritma lebah. Jadi, penelitian machine learning yang menggunakan algoritma lebah sendiri sebenarnya udah banyak, tapi di sini kami mengambil 5 contoh. Yang pertama itu dilakukan penelitian oleh Dian Nurdiana pada tahun 2015, melakukan dengan teknik parameter inputan. Masalah yang diambil oleh penulis sendiri yaitu pencarian jalur terpendek, dan metode yang diusulkan adalah algoritma lebah. Nah, setelah dilakukan penelitian ini, peningkatan yang terjadi yaitu jalur mudik yang paling optimal itu bisa didapatkan oleh penulis. Yang kedua ada Octriza Melfazen pada tahun 2016 menggunakan teknik optimasi algoritma ABC dengan masalah kebutuhan nutrisi bagi penderita jantung. Nah, metode yang digunakan dan diusulkan oleh penulis sendiri yaitu adalah algoritma Artificial Bee Colony, dan peningkatan yang dilakukan terjadi setelah penelitian ini yaitu membantu dalam menavigasi POZ
dan menemukan solusi yang lebih baik secara efisien. Yang keempat ada Furkan et al. Bersama teman-temannya pada tahun 2022 menggunakan teknik neighborhood operator yang berupa swap operator dan swap sequence. Masalah yang ditemukan yaitu pencarian jalur terpendek dan metode yang diusulkan yaitu algoritma artificial bee colony dengan peningkatan yang terjadi setelah penelitian yaitu distribusi pipa air bersih dengan rute terpendek. Yang keempat ada Gumelar et al. Pada tahun 2017 menggunakan teknik penyesuaian parameter dengan strategi adaptif. Masalah yang diambil yaitu dynamic, economic, dan dispatch. Metode yang diusulkan adalah improve artificial bee colony. Dan peningkatan yang terjadi setelah penelitian ini yaitu perubahan parameter dalam solusi untuk mencari solusi yang lebih baik. Jadi di antara beberapa solusi yang kita temukan, dengan menggunakan improve artificial bee colony, kita akan menemukan solusi yang paling baik. Yang terakhir adalah Nopren pada tahun 2020 menggunakan teknik Euclidean distance. Masalah yang ditemukan yaitu centroid awal. Metode yang diusulkan adalah algoritma artificial bee colony dengan peningkatan yaitu lebih gampang dan mudah untuk menentukan titik centroid awal algoritma K-means. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Reni Aurelia. Dan berikut tadi sudah dilampirin juga ya semua referensi dari mana aja sih kita bisa dapat tentang bikoloni ini. Jadi di bikoloni ini hari ini kami dari kelompok ONG sudah menjelaskan semua ya, mulai dari sejarah, mulai dari rumus, mulai dari penggunaannya. Bahkan tadi kita udah jabarin satu-satu nih fungsi dan cara-caranya serta algoritma tadi kita udah masukin semua. Mungkin sejauh ini cukup ini aja dari kami kelompok ONG. Jika ada saran dan masukan ataupun ada pertanyaan, boleh langsung dilampirin aja ke kontaknya kita. Sekian dari kami. Untuk presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih.